pijat urat refleksi tapi dengan ahlinya ya, jangan sembarangan. Jadi masalah itu sebenarnya intinya kurang lancarnya peredaran darah karena penyumbatan di sekitar paha. Jangan lupa tombol subscribe, tung tombol loncengnya ya. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pijet dulu, pijet urat. Pijat pemirsa, pijat urat. Kesleo pemirsa, terus kesleo pas nge-gym. Jadi gini pemirsa, perut saya itu ada masalah, agak bermasalah uratnya katanya. Kemarin tuh kembung kayak kenyang terus nggak makan kembung, tapi minum sedikit aja udah kenyang gitu. Ternyata katanya uratnya sekitar perut bermasalah. Orang Jawa bilang petenge melorot. Saya sudah selesai. Sekarang saya mau nanya-nanya nih. Sudah tak tulis pertanyaannya. Apa sih kehebatannya pijet? Manfaatnya pijet itu apa ya? Kan banyak orang yang belum tahu juga. Tuh, nah. Pak Wahyu ini di Monang Maning. Tinggalnya di Monang Maning, Denpasar. Jadi orang-orang sekitar Denpasar kalau mau pijet urat ya ke Pak Wahyu. Nanti nomor teleponnya tak tulis di deskripsi ya. Nanti telepon di sana. Nah, gini Pak. Pertanyaan pertama. Apa sih manfaatnya pijet urat itu? Manfaatnya itu banyak sekali. Satu, tujuannya untuk melancarkan peredaran darah, itu yang paling penting. Paling utama itu melancarkan peredaran darah. Karena penyakit itu asal mulanya dari peredaran darah yang tersumbat. Itu manfaatnya. Ya. Terus apa ada dibedakan bagian-bagian yang sakit misalnya itu udah kelihatan? Udah tahu diraba? Bisa dari telapak kaki karena pusat saraf semuanya itu ada di telapak kaki. Jadi walaupun pasiennya belum mengatakan saya sudah tahu apa bagian apa yang mengalami masalah gangguan. Jadi ada titik-titiknya ya. Oh iya ya. Itu manfaatnya pemirsa, manfaatnya pijet itu untuk melancarkan peredaran darah. Yang kedua bisa mendeteksi apa-apa yang dikeluhkan. Oh ini intinya pijat urat itu bisa mendeteksi suatu sakit yang dialami seseorang. Jadi misalnya apa itu punya sakit jantung, ya, apa itu punya sakit paru-paru, ya, apa itu punya sakit ginjal, itu udah kelihatan dari telapak kakinya, urat tadi. Itu manfaatnya pijat urat ya. Terus berikutnya ini, keluhan apa saja nih yang bisa dipijat? Rata-rata biasanya orang-orang itu pijat capek ya. Pijat capek ya. Yang kedua kebanyakan pijat urat itu karena salah angkat, salah tidur, migrain, vertigo, pusing kepala, susah tidur. Itu kadang-kadang banyak keluhan-keluhan pasien-pasien saya itu. Jadi yang paling banyak itu memang pijat capek karena dia pingin peredaran aktivitas darah, ya aktivitasnya tinggi. Terus karena peredaran darahnya kepingin lancar, kepingin sehat, kepingin bugar, akhirnya pijat urat. Oh iya. Adakah penanganan khusus penanganannya? Ada, tiap-tiap keluhan pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya salah urat atau saraf kecepit, itu ngambilnya di mana, posisinya seperti apa, dan urat yang diambil itu urat besar apa urat kecil, itu ada semua.
berarti ada Beda, penanganan khusus ya, ada, beda-beda ya. Ada. Beda-beda. Cara ngambilnya pun juga berbeda-beda. Terutama yang paling bahaya kalau ada keluhan di leher. Karena leher itu pusat saraf yang ke otak, jadi kita harus hati-hati bener pijat di daerah sekitar leher. Bagian rawan ya. Ya, bagian rawan itu leher. Mana saja yang bagian rawan? Di perut, Perut. otot perut sama otot leher. Berarti yang mijet di perut yang diremas-remas itu tidak boleh ya? Ya, tidak boleh, harus dengan perasaan, harus benar-benar tahu arah perut, arah urat yang otot yang bermasalah di perut itu. Jadi kalau dipencet-pencet sampai keras-keras itu bahaya sekali. Bahaya. Ya. Jadi kalau pijet urat pemirsa ya, jangan sampai mau dipijet bagian perut itu diremas karena itu berbahaya. Sama ditekan. Oh, sama ditekan. Itu berbahaya untuk organ dalam. Yang utama ginjal. Ya, yang utama ginjal. Yang umumnya kena kuku ya, mungkin nggak tahu ya, masuk di sana, kena jari ya. Sama leher. Oh, sama leher. Ya. Nah, jadi leher juga vital sekali karena jalur ke otak, urat sarafnya jalur ke otak, di situ letaknya. Itu harus hati-hati bener. Jadi pemirsa kalau mau pijet urat, refleksi itu harus benar-benar ke ahlinya ya, jangan sembarangan ada iklan pijet urat langsung mau, apalagi yang pijet cewek mau aja lah, nanti lain yang dipijet. Nah, apakah setiap keluhan itu ada teknik memijat sendiri? Ada pasti. Ada pasti ya. Ya, tiap orang pasti berbeda, punya teknik khusus. Jadi yang saya bilang tadi, kalau misalnya sorok kecepit ya, itu larinya ke mana, arah pijatannya harus kemana, harus diurai satu-satu, harus dipilih otot besar dan otot kecil tuh. Terus berikutnya umumnya ini apa keluhan pasien yang minta dipijat? Umumnya paling banyak rata-rata itu ya pijat capek. Pijat capek? Iya, pijat capek. Dan pijat bermasalah itu jarang sekali ya, misalnya orang salah tidur, orang salah ngangkat beban berat, itu di punggungnya ketarik, mohon maaf, di pantatnya itu juga banyak saraf-saraf halus sekali, itu juga harus dibetulkan kalau misalnya ada salah angkat dan sebagainya. Rata-rata itu, jadi salah urat sama pijat capek itu yang paling sering. Salah urat, pijat capek. Ya, yang paling sering penanganannya itu yang pasien saya itu capek sama ya pijat kebugaran lah. Pijat kebugaran ya? Ya. Berarti misalnya apakah ada seseorang misalnya jantung itu bisa dipijat nggak? Jantung bisa. Bisa kalau tapi melihat dulu permasalahannya itu jantungnya itu karena kesumbat peredaran darahnya, karena kolesterol apa-apa. Kalau permasalahan dengan kolesterol itu bisa diatasi. Bisa berarti ya. Tapi dengan terapi, nggak mungkin sekali selesai kan? Sekali, harus berulang-ulang. Oke. Jantung, terus prostat itu karena permasalahan terus stroke ringan. Itu karena permasalahannya karena kesumbat sama kolesterol. Apakah pijet urat itu diimbangi dengan minum jamu? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Ya, karena setiap orang tidak selalu penggemar jamu. Tapi sebenarnya jamu rempah-rempah itu sangat bagus sekali ya untuk ketahanan, untuk kesehatan intinya. Untuk pertahanan tubuh lah, untuk pertahanan tubuh. Stamina dan ketahanan tubuh. Meningkatkan imun, terutama jahe ya, kencur, serai, kunyit, sama temulawak itu sangat bagus. Ya. Nah, ini penggemarnya Alan Kribo ini kan banyak yang nanya pijet urat masalah kesehatan pria. Bisa nggak ini misalnya ada yang kepingin meningkat, minta pijet, adakah terapinya? Ada terapi untuk meningkatkan libido, itu ada di titik-titik tertentu. Ada di bagian sekitar paha, itu harus dibetulkan. Terus habis gitu itu tidak bisa sekali 2 kali, harus dulu sampai bisa 2 kali 3 kali terapinya. Itu ada titik-titik tertentu yang bisa meningkatkan untuk gairah Pria. seperti itu. Jadi ini
pemirsa yang sering nanya masalah kesehatan pria, masalah biar top ya, itu bisa diterapi dengan pijat urat refleksi, tapi dengan ahlinya ya, jangan sembarangan. Jadi masalah itu sebenarnya intinya kurang lancarnya peredaran darah karena penyumbatan di sekitar paha, pangkal paha ya. Nah, nanti ini penggemarnya Alan Kribo yang seputaran Denpasar Gianyar bisa nanti hubungi nomor teleponnya Pak Wahyu. Tak taruh di deskripsi nanti ya. Jadi nanti gini, kalau ada masalah pria nanti langsung bisa hubungi Pak Wahyu lewat nomor yang di deskripsi. Kalau saya sendiri sih memang terapi, cuman banyak yang tak terapi karena ada kesleo, ada jurusan lainnya ya. Ada pro turun itu. Tapi ya akhirnya arahnya ada lagi lainnya yang nggak tak sebutan. Begitu ya. Nanti yang seputaran Denpasar boleh hubungi Pak Wahyu langsung. Nomornya tulis. Nah, tuh. Nah, ini umumnya Pak, berapa sih tarifnya? Saya itu umumnya rata-rata kalau dipanggil itu antara 100-150. Tapi kalau di hotel beda lagi, tamu hotel. Orang bule beda lagi. Jadi fleksi enggak? Relatif. Lah. Jadi melihat keadaan, melihat apa ya, suasana. Kalau tarif tertentu sebenarnya tidak ada, cuman ya rata-rata memang seperti itu. Jadi gini pemirsa, intinya ya karena susah ngomong masalah tarif itu. Tidak mematok, Pak Wahyu tidak mematok tarif. Cuman umumnya orang ngasihnya itu segitu. Di kisaran 100-150. Juga misalnya kalau jauh ya otomatis kan ya perlu bensin. Nah, itu loh. Misalnya Denpasar Gianyar 30 kilo jaraknya. Perlu bensin kan, nah, transportasinya. Itu loh. Tapi saya sudah merasakan sendiri hasil dari pijat urat terapinya Pak Wahyu ya. Jadi pemirsa bisa nanti langsung telepon Pak Wahyu. Yang dari Jakarta boleh sini, dari Kalimantan. Yang mempunyai masalah pria ya, langsung ke sini. Langsung hubungi Pak Wahyu. Ketemu di mana? Ya. Murah meriah, enggak mahal, enggak jutaan, enggak tus-tusan ya, paling ya tus-tusan sedikit lah. Jadi fleksibel ya, fleksibel dan tidak menekan. Tidak menekan, orang Jawa bilang tidak mengarani. Sak kersone dhewe. Ya sini Pak Wahyu ini kan orang Surabaya, cuman sudah di Bali itu lama. Jadi di Bali usahanya catering sama pijet. Yang mau pesan catering bisa hubungi juga nanti ya. Saya. Nah, nanti sama aja istrinya atau yang penting nomornya cantum di sini. Gitu. Oke Pak Wahyu, terima kasih. Ya, sama-sama. Atas informasinya, semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.